Venom The Last Dance. Venom The Last Dance ini adalah sebuah film yang menceritakan tentang Knull, pencipta Venom yang ingin bebas dari sergapan semua ciptaannya. Maksudnya seluruh simbiot itu mengurung Knull di salah satu tempat. Knull mengirim satu makhluk seperti lawannya simbiot itu untuk mengambil sebuah code atau benda yang hanya ada di dalam Venom hitam yang kita kenal sekarang. Jadi Eddie Brock ini inang dari Venom ini sedang tertimpa masalah. Masalah pertama adalah dia dikejar-kejar oleh kepolisian. Masalah kedua yang baru saja hadir itu dia dikejar oleh satu entitas anti Venom, kayak berlawan dengan Venom gitu, karena Knull tadi, karena code yang ada di Venom. Masalah ketiga adalah dia juga dikejar-kejar sama satu penelitian di area 51 yang meneliti tentang simbiot. Penelitian simbiot ini cukup menarik buat aku, karena penelitian simbiot ini adalah mereka kayak meneliti seluruh simbiot yang dia punya, dan habis setelah dia mendapatkan simbiot dari manapun itu, mereka akan mentes simbiot tersebut kepada inang barunya. Dan Venom ini sedang dikejar-kejar juga sebagai sebuah simbiot yang udah terkenal kan, Venom kan. Eddie Brock yang berkali-kali punya masalah hukum harus ditambah dengan masalah Knull ini. Jadi kode yang ada di Venom itu hanya bisa dilihat oleh entitas anti Venom ini ketika Venom berubah secara full. Masalah yang bertubi-tubi ini memaksa Eddie Brock untuk ke New York dan kabur dari setiap masalah yang punya. Selama perjalanan ke New York, Eddie Brock berkali-kali bertemu dengan si entitas anti Venom ini karena Venom berkali-kali berubah secara full. Akhirnya Venom pun menyadari bahwa kehadiran entitas anti Venom ini dia harus tidak terlihat, karena code untuk membebaskan Knull ini ada di Venom. Kenapa Knull ini berbahaya? Kalau misalnya dibebaskan, Knull ini akan memusnahkan seluruh bisa dibilang apapun yang ada di alam semesta, karena dia merasa dia ingin menguasai alam semesta itu. Makanya seluruh simbiot pun tidak ada yang mau code yang ada di Venom ini terambil alih dari Venom yang kita kenal ke Knull ini. Terus si Venom ini berkali-kali, karena dia ada dikejar-kejar entitas yang anti Venom ini, terus dia juga sedang teliti istilahnya ya sama area 51. Dan dia juga secara hukum Eddie Brock ini sedang dikejar-kejar sama masalah-masalah yang pernah dia buat gitu ya.
Venom ini berkali-kali membuat kesalahan. Artinya berkali-kali muncul di waktu yang tidak dapat meskipun dia sudah tahu bahwa dia sedang dikejar-kejar oleh Null dan sebaiknya tidak muncul supaya code yang ada dalam tubuhnya tidak ketahuan. Actually ini kayak film yang kurang kuat kayak menurut aku ya, karena Venom ini kan sudah terkenal sebagai musuh Spider-Man. Mungkin kalau untuk matiin identitas Venom yang sudah dibuat sama Sony Spider-Man Universe sebelum adanya Sony Spider-Man Universe gitu ya, dan nanti akan ada Venom baru yang mungkin terinspirasi dari Eddie Brock, itu yang jauh lebih kuat. Tapi maksudnya gini, kalau hasilnya seperti ini dan tidak ada lagi Spider-Man di universe Sony, kalaupun Spider-Man masuk ke universe Sony dari Spider-Man Into the Multiverse atau apa gitu ya, itu tambah Venom kayak kurang gitu. Apalagi dia Venom ini adalah buah ada seorang musuh yang paling terkenal di Spider-Man. Apalagi si Sony Universe ini sudah gagal dengan Mobius. Habis ini ada Kraven the Hunter, tapi aku nggak tahu dia berhasil atau gagal ya. Itu nggak tahu. Tapi dari beragam kegagalan film-film sebelumnya, seharusnya Venom ini bisa menjadi pengobat rindu atau istilahnya senjata yang super power untuk membangun Sony Spider-Man Universe dengan Spider-Man nantinya. Memang udah berantakan dari awal ketika Venom diceritakan sebagai antihero, tapi apa yang terjadi di Marvel kemarin gitu ya tentang gini multiverse juga sudah lumayan membantu Venom sebenarnya menjadi identitasnya ketika Venom menyadari kehadiran Spider-Man-nya Tom Holland. Tapi tanpa kehadiran Spider-Man Tom Holland yang semua orang lupa tentang siapa itu Spider-Man, dan Venom dibuat istilahnya berpisah dengan inangnya, apakah dia akan menjadi sebuah anti atau Spider-Man akankah bisa menjadi sebuah universe besar tanpa kehadiran Venom di dalam universe-nya? Itu yang aku yakin. Itu saja yang bisa bahas dari Venom The Last Dance. Bye guys.